Lu tahu kan dulu kan nanya agama orang kayak seakan-akan Takut ya, salah. kayak salah banget. Tapi memang menurut gua ya, perubahan itu dibarengi juga dengan perubahan generasi juga sih. Nah, ya itu tadi. Iya. Kalau ya kita mah kan Gen udahlah Z ya. ya, iya. Kita udah sering banyak ketemu orang, kita sering cerita, sering lain sebagainya kan. Kalau misalnya orang-orang dulu ya udah gitu. Apa sih bahasanya? Orang-orang dulu tuh kayak Dulunya nih kolot, apa, generasinya kolot. apa nih? Iya. Ya orang-orang tua kita. Ya sih, gua akuin Kasarnya sometime jadi orang tua gue juga kolot sih. Gue bisa dibilang ego gue tinggi banget ya. Iya, itu memang benar. Tapi Bukan kayaknya lagi. Tapi setelah gue ketemu orang ngobrol kayak oh ya udah. Gak semua orang harus ngerti gue, gak semua ego gue bisa menang. Dipenuhi, gak semua keinginan gue bisa gue jalanin. Ada orang lain di hidupan ini, di dunia ini gak cuma ada gue. Lu bukan main character. Iya. Ya emang orang-orang agensi bosnya repot. Ya sih. Tapi gue cukup tertarik dengan dunia peragensian jujur dari awal gue gawe ya. Karena gue memang ya kerja di dunia itu Sebenarnya iya gitu. Karena emang pada akhirnya apa yang lu lakuin sekarang tuh jatuhnya agensi. Ya sih. Iya gak sih? Secara langsung tuh agensi karena jam fleksibel. Ya. Kerja bisa di mana aja. Ya kan? Dan juga ini sih. Terus lu all roll juga banyak yang maksudnya nggak harus satu doang kan? Iya, kurang bener. agensi apa coba begitu? Tapi itu lagi banyak dikritisi sama orang sekarang gitu. Lu ngambil berapa job desk tapi untuk satu orang doang. Jadi kayak untuk di tempat kerja tuh lu yang harusnya mengeluarkan gaji misalkan 5 gitu ya. Ya. 5 orang lu bisa dengan cuma satu doang. Makanya mungkin Tapi orang-orang yang kayak multi talent itu agak ya sering dimanfaatkan. Tapi kayak menurut gue ya pada akhirnya itu kan masalah lapangan pekerjaan kan. Ya. Kayak selama si yang dimintain kerjaan banyak ini nggak apa-apa tanda kutip, dan si bosnya itu dengan akad gaji yang maksudnya nggak seberapa itu, dan memang saling komunikasi enak gitu loh, nggak akan jadi masalah gitu. Maksudnya Iya akan sih. beda cerita kalau misalkan jatuhnya udah overtime mungkin menurut gua. Iya. Kalau kerja yang masih di jam hournya maksudnya kayak apa? Malahan menurut gua kayak itu tuh malah menjadi pembeda kenapa disebut agensi, ngerti gak sih? Karena fleksibelnya orang. Fleksibelnya orang untuk mengerjakan banyak hal sekali dalam satu orang gitu. Karena entah kenapa ya, gue nggak bilang itu bagus atau gimana ya, tapi kalau di POV gue karena emang gue belum ngerasain. Tapi menurut gue kenapa itu disebut agensi ya karena seperti itu. Oke. Jadi kayak mungkin jadi consider buat orang-orang kalau misalkan mau terjun ke agensi, Ya harus mau kayak gitu. bukan harus mau kayak ada pertimbangan itu lu siap digituin atau enggak gitu. Iya. Kalau lu nggak siap dengan job desk yang all roll gitu seperti teman kita ini kan. Iya. Jadi kayak mending nggak usah aja. Palu gada. Iya. Apa yang lu nggak bisa gua ada gitu kan. Iya benar. Tapi ini sih gue kenapa dulu tertarik agensi karena gue tahu satu agensi yang dulu lumayan nggak tahu ya dulu lumayan terkenal atau enggak, tapi gue cukup tahu dan orang tahu itu juga. Apa namanya? Froyonion kalau lu tahu. Oh, tahu gua. Gue gak tahu. Gua tahu. Itu Apa? Emang dia di TikTok dia main di TikTok. Ya kan? Dia ada di TikTok. Creative Fox dong. Gue tau ya Creative Fox, terus kanan kiri. Dia ngomongin gender. Oh. Ya kan? Dia ngomongin banyak sih. Waktu itu gue nonton dia tuh gara-gara ada video Arab waktu itu. Fronion tuh dulu tuh kok nggak salah tuh Niki sama Sonia. Iya, Iya yang kan? sekarang naik Lu mah Gen Z tua lu. di Gue taunya yang kanan kiri, Creative Fox, terus satu lagi apa gue lupa. Dia ada Bandung. Pokoknya ya yang sekarang lagi naik aja. Creative Fox kan sekarang lagi naik. Tahu udah lama, Iya udah menurut gua Ya, udah nggak lama, senaik, tapi udah FYP nggak gue senaik baru. dulu. Iya. Oh karena lu baru mau terjun agensi. Karena gue Nggak. baru terjun di agensi Tapi lagi. jujur ya, menurut gua sekarang formatnya Creative Fox tuh udah gitu-gitu aja. Iya. Ngerti gak sih? Tapi dia tuh Maksudnya? pernah apa ya? Konten dia tuh pernah nggak sama kayak konsepnya, lo tau gak sih yang di The It's ya, Yang net. yang di net. Ya tahu. Dia kayak gitu. Gua nggak tahu sih tapi itu. Tapi emang konten kayak gitu emang lagi rame. Jadi dia mungkin ngebikin kayak gitu. Iya sih kayak daily life office itu memang seru. Lu Tapi- dulu nonton OB gak? Ya. OB Dia ada yang OB, di gue tau RCTI. Gila tua. Ini gap umur ya, guys. Enggak, tapi
Gue nonton itu. Gue Gen Z muda, mereka Gen Z tua. Itu rame tau. Iya itu seru itu. Gue nggak tahu. Ya, barulah Itu di TV. Di TV RCTI. Jadi Konsepnya kayak ini, kayak apa? Sitkom, apa namanya? ya sitcom. Oke, sketsa gitu. Enggak sih. Kinda. Ya Enggak jauh beda. nggak jauh beda. Tapi kan kalau sketsa terlalu dibuat-buat ya. Ya. Tapi kalau itu Scripted banget kan. tapi kalau itu memang kayak accidentally sehari-hari akan terjadi. Kayaknya lo megang sendiri deh. Iya, lo Gua kenapa berdua megangin? sama dia. Iya kata gua. Sama enggak sih kalau enggak, gua pengen ngomongin kreatif Vlog lagi nih. Karena menurut gua terlepas dari benar salahnya, gua ngerasa kreatif Vlog waktu itu bisa naik banget. Karena satu, formatnya dia bener-bener baru di Indo. Ya. Tapi udah di luar negeri itu udah banyak. Iya, Udah sering kayak gitu. kayak background polos, terus dia ngomongin kayak yang kursi banyak, yang pokoknya yang setiap orang, jadi mainnya di cut editing gitu loh. Ya. Ya. Melibatkan banyak orang, Fresh cut. banyak opini tapi di fresh cut dan sebagainya gitu. Tapi ya sama juga ini, kalau sadar ya dulu tuh Creative Fox tuh bener-bener kayak pengawal yang mengawali pembahasan sensitif atau pembahasan Iya, yang nggak umum. dia berani di awal Iya jadi kayak nanya-nanya kalau lu gini gimana gitu pendapat orang gitu. Tapi emang itu yang bikin kayak konten lu tuh akan naik karena lu beda sendiri, lu kontra. Dia berani ngomongin waktu itu dia berani ngomongin Iya, nominal gaji, Cuk. Jadi kayak Yang lu lain nanya gaji berapa dan lu sepantasnya tuh dapat berapa gitu. Dan pada saat itu gaji tuh kayak sensitif banget bagi semua Iya, orang, ngerti nggak? Bahkan sampai saat ini. Even tuh dia ngomongin agama waktu itu, nggak Iya. nanya agama orang. Lu tahu kan dulu kan nanya agama orang kayak seakan-akan Takut ya, kayak salah banget. Salah. Tapi kalau Soalnya dipikir-pikir, orang kan nganggep ini orang kayaknya Islam gitu, mukanya Iya. Islam aja. Tapi ternyata bukan. Iya. Mukanya Islamable aja gitu. kayak gua tuh gua agak sepakatnya adalah ketika lu nanya agama orang tuh kayak seakan-akan tuh dulu dipikir rasis, ngerti nggak? Iya. Kayak Enggak kayak kesinggung aja. Iya, kenapa ya? Gua Karena dulu ini sih. bingung kenapa ya? Kalau dari gue ya, kalau gue sendiri dulu ngerasanya, misalkan lu tahu ada orang ini terkenal, Ya. terus begitu lu tahu karena dia agamanya beda sama lu, jadi lu kayak kehilangan respect Oh. gitu. Nggak sama nih sama gue, karena ini mungkin ya, ama terdoktrin. Ini nanti di akhirnya nggak bareng sama gue. Kayak misalkan gue masuk ke surga, dia masuk ke neraka menurut keyakinan Itu gue. kayak kejauhan. Itu gua Tahu ya, itu kayak gua pribadi, ada. tapi Kayak itu ada. mungkin. Iya, mungkin. Itu yang dirasakan orang-orang. Tapi ya gue tuh dari dulu, gue tuh pengen kayak rasain beda gitu. Gue pengen punya temen Kristen. gua pengen punya Maksudnya temen yang beda dari circle. agama gue. Tapi asli. Tapi sekarang gue punya itu. Gitu. Nah, gue juga pengen cerita ini nih. Tapi kalau gue perspektifnya adalah, jadi gini, dosbing, jadi kan gue punya dosen pembimbing kan. Dosbing 2 gue itu nonis lah, beda agama sama gue. Ya. Tapi ternyata dari yang awalnya gue ngerasa gue nih ya dalam journey kehidupan religion gue, Ya. gue belum pernah sama sekali merasakan kedekatan yang spesial dengan orang yang nonis. Oke. Jadi selama ini tuh gue nggak pernah merasakan ada kayak hubungan spesial gitu. Hingga akhirnya gue bertemu beliau ini gitu. Dan akhirnya sampai yang kan itu beliau kan yang nemuin gue ke project di Sumatera dan sebagainya gitu kan. Sampai akhirnya gue ngerasa dia kayak jadi ibu kedua gue gitu. Selama mama gue kandung ya, of course gitu. Tapi emang akhirnya sekarang gue punya teman gue yang beda agama sama gue, ya kita fine aja gitu. Kalau Iya gue sih. kalau gue Kayaknya nggak akan pernah. iya, maksudnya beda circle kayak males ya udah gitu. dia ibadah ya gue ibadah, tapi kita temenan gitu. Iya, Dan iya. gue bisa nanya-nanya hal yang gue nggak tahu di dia. Iya. Plusnya itu. Itulah kenapa pengen punya teman beda agama itu ya, gue pengen Pengen tahu tuh tahu. di kebiasaan di mereka, di dia itu gimana gitu. Ada pengakuan dosa dan lain sebagainya Iya, gitu. Jadi gue tahu gitu. Jadi selebihnya ya udah. Bener-bener. Kayak menurut gue ya, gue nggak tahu kapan pasnya, tapi menurut gue kayak toleransi di Indonesia baru benar dipahami tuh ketika tahun apa ya? Tahun berapa ya? Maksudnya kayak Pandemi. Baru banget enggak sebelum lama pandemi. ini. Iya. Setelah pandemi atau sebelum? Kayaknya sebelum itu udah mulai kayak belasan 2016 17. Iya kayak dulu tuh maksud Baru gue mulai aja seakan-akan tuh toleransi Apa sih itu kayak namanya? Itu ya. kalau dulu ya awal ya toleransi itu kayak yang gue pahami itu kayak lu nggak boleh menanyakan apa yang menjadi privasi gue gitu. Iya, Padahal menurut gue kayak agama kan maksudnya nggak seprivasi itu. Nggak Tapi- privasi nggak sih? Tapi kalau isu agama tuh kan sampai sekarang juga kan masih krusial ya. Iya. Depends on apa yang Iya, dibahas. Iya, Ah. benar. Iya kan? Tergantung apa yang dibahas sama
lu mau nyampein apa. Iya, Jadi narasi yang dibikin kan. Masih sensitif sampai sekarang. Even yang masih banyak yang digusur dan lain sebagainya kan. Iya sih. Di taraf tertentu emang iya. emang sensitif. Mungkin kalau kita udah ya udahlah kita toleransi, tapi mungkin orang-orang yang dulu gitu masih nggak ngerti ya nggak ya masih mereka masih mikir nggak terbiasa itu. Tapi memang menurut gua ya perubahan itu dibarengi juga dengan perubahan generasi juga sih. Iya. Benar. Nah ya itu tadi. Iya. Kalau ya kita mah kan Gen Z ya. iya. Kita udah sering banyak ketemu orang, kita sering cerita, sering lain sebagainya kan. Kalau misalnya orang-orang dulu ya udah gitu. Apa sih bahasanya orang-orang dulu tuh kayak dulunya nih apa generasinya apa nih ya? Ya orang-orang tua kita. Iya sih. Gua akuin Kasarnya sometime jadian orang tua gua juga kolot sih. Gue juga kayak gue udah bilang saya zaman dulu kan mama tuh zaman dulu Gua kalau tahu. cewek jangan keluar malam. Gua punya segala pendapat macam. bagus soal ini. Apa namanya? Jangan keluar malam dan sebagainya. Sedangkan gue bertolak belakang dengan itu gitu. Karena dulu tuh gini. Karena dulu tuh mereka lebih meyakini apa yang udah terjadi daripada maksudnya Harus bukan menghadapi lagi. iya kayak ibaratnya nih daripada mereka berpikir untuk percaya penelitian atau kayak best paper dan sebagainya, mereka lebih percaya dengan apa yang sudah terjadi dan udah mereka alami, ngerti nggak? Pamali. Mereka Iya. tuh masih percaya pamali. Ya kayak itu kayak apa-apa yang mereka sudah terjadi dalam sebelumnya, terus kayak udah gue percaya ini loh gitu. Iya, daripada terjadi lagi gitu. Jadi lebih baik ya udah mencegah gitu. Dan mencegahnya bukan selangkah 2 langkah, 5 langkah sebelum kejadian, ngerti nggak maksud gue? Iya. Tapi bagus juga, cuman kan nggak. Tapi over sih menurut Tapi gue. nggak relate nih. Jatuhnya overprotective. Iya. Dan ngebuat kebebasan tadi kayak ngerasa kita kayak jadinya nggak sebebas Iya. berekspresi itu lah. Nggak bebas. Tapi setelah kayak gue sering pulang malam, nyokap gue udah kayak capek ngasih tahu pulang malam jangan pulang malam gitu. Tapi akhirnya kan gue pulang malam mulu gitu kan. Tapi mungkin ya dengan capeknya ngasih tahu lu dan juga lu membuktikan gak ada yang terjadi Iya kok. sih, Jadi ya udah, mungkin fine tumbuh Tumbuh trust. percaya itu. Tumbuh. Antara capek sama percaya sih. Dua hal yang berbeda tipis sih. Gue mencoba untuk membela itu aja ya. Itu berbeda tipis sih. Iya sih, iya. Nggak, tapi gini, pada akhirnya kalau yang gue lihat ya gini. Orang tua akan berpikir capek ngasih tahu anaknya. Ya. Gue yakin. Gue yakin itu. Satu. Tapi yang kedua dari POV gue pribadi lebih ngerasanya gini. Oh ternyata apa yang dibilang orang tua gue itu nggak salah sepenuhnya. Ya. Bisa terjadi dan gue pernah melihat sendiri apa yang orang tua mamah gue bilang ke gue. Tapi terjadi bukan di gue, tapi di orang lain. Orang lain. Contohnya Kayak kayak gini, gue dulu tuh dilarang pacaran karena alasannya adalah zina, kayak ya seks bebas dan sebagainya lah, program bebas dan nanti sebagainya bakal lah. kesana gitu, ya. Dan memang terjadi, memang ada kan. Ya, ada. Maksud gue memang ada orang-orang yang memang karena dia saking bebasnya dalam pergaulan dan sebagainya, hingga akhirnya tanda kutip normalisasikan itu gitu. Ya. Tapi pada akhirnya ketika gue melakukan hal tersebut, pacaran, ya gue nggak pernah sampai kepikiran sampai ke situ gitu. Ngerti gak sih? Tapi iya sih, jujur kalau dulu mikir pacaran itu nggak sampai jauh ke sana sih ya. Kalau gue pribadi ya. Lu orang tua lu sampai situ kan? Iya kan? nggak tahu sih. Enggak, tapi lu pernah ngomongin itu enggak? Iya pasti, maksudnya orang tua pasti ada worry-nya juga. Iya, pasti kan gini loh, Bang. Maksud gue adalah Iya. dulu tuh enggak tahu ya, tapi pemikiran gue gini. Melarang sesuatu untuk suatu hal yang worst Yang case-nya tuh jauh, ujung, ngerti enggak? Iya, kayak Worst udah case itu parah ujung. banget. Kayak kita di sini orang tua mikir udah kesana. Iya, kayak Iya. seakan-akan kita tuh enggak punya pertahanan untuk bisa menolak itu. Iya. Tapi itu yang gue rasain gue sebagai kakak. Jadi gue punya adik cowok yang dimana gue tuh khawatirnya kayak dia takutnya pergaulan bebas, terus suka ini suka itu gitu. Itu muncul di gue sekarang. Karena nanti secara otomatis lu akan punya rasa itu kalau lu punya anak. Tapi iya sih jujur, karena adik gue gak tahu di pergaulan dia kayak gimana. Iya kan? Jujur. Itu karena lu gak nanya aja dan lu gak peduli. Enggak, itu akan otomatis. Itu akan otomatis Cuman lu dia rasain. dipeduliin. Kayak shit gitu. Kayak kita punya isu adik masing-masing dah. Iya. Nggak, tapi kalau adik gue, kalau ya tadi gue pernah cerita nggak sih ke lu pada juga? Nggak, ke kalau lu sih. Iya. Lebih tepat ya. Terakhir yang kita nongkrong itu. Kalau gue memandang adik gue sekarang udah much better. Much betternya adalah gue cukup, gue sekarang udah bisa sampai titik yang membebaskan dia, tapi dengan menjelaskan consider worst case-nya terjadi apa. Nah, kalau dia melakukan itu apa yang akan terjadi? Dan kayak Lu jangan geser blocking Oh aja iya ya. nanti. Enggak gue gini doang. coba lu fixin dulu, aman Gue nggak? enakan duduknya.
Enggak kan, potong dikit doang kan. Enggak terlalu itu. Kan. Ya emang enak gini berada depan. Iya. Gue gak enak kan duduk aja. Biar bisa di crop ya maksudnya. Oh iya juga. Oke. Lanjut ya kayak tadi adik gue tuh. Kayak gue sekarang udah di titik yang ngerasa Gue kejauhan gak sini? Sama. kayak gini, capek ngasih tahu sih enggak, tapi gue takutnya terlalu banyak kasih tahu sampai dikiranya Bebal. gue nggak asik gitu aja sih. Gue jadi Iya abang sih, yang nggak asik. Iya sih. Iya. Karena gue nggak, jujur ya, kak gue sering wanti-wanti mamah gue sih. Gue bilang, mama kalau udah tua jangan jadi Jangan jadi orang tua yang nggak asik, nenek yang nggak ya." asik gitu. Serius gue. Siapa ya? Ada. Itu kalau misalkan masih di sini itu. Wah itu pernah gue ngomongin ya yang itu ya. Iya. Ya pokoknya gue sering ngomong ke mamah gue. Dan ternyata setelah gue pikir-pikir lagi, ya memang gue bener sih kalau andai gue punya kakak atau gue jadi punya abang gitu kan. Abang gue sering ngasih tahu ke gue, ngulangin hal-hal sama terus gitu loh. Iya sih. Gue akan ngebenci dia sih. Karena kayak gue perspektifnya lebih kayak gini. Ini gue aman di sini. Gue nyaman gini. Gue lebih kayak perspektifnya adalah kayak seakan-akan lu ngeremehin gue, ngerti gak sih? Ngeremehin gue nggak punya pendirian atau gue nggak punya pilihan yang bisa gue pilih sendiri gitu. Enggak sih. Considernya di situ. Tapi kan ini juga lu teh Lu teh apa ya, lu kayak masih belum bisa membuktikan kalau lu tuh bisa dipercaya gitu loh. Nah, ini pertanyaan bagus nih menurut gue. Menurut lu semua perlu nggak untuk membuktikan itu? dengan apa? Membuktikan kalau lu memang lah apa ya? Lu memang Ya layak dipercaya lah. Jadi karena Sebagai kakak. lu sebagai anak, adik lu sebagai adik, ngerti gak sih? Iya harus lah. Dengan seperti maksudnya dengan nah ini menurut gue agak susah untuk dipahami karena menurut gue gini, kalau misalkan kita hubungannya sebagai keluarga kayak semakin lu meminta orang untuk bisa membuktikan itu, semakin orang itu tertekan untuk bisa nggak percaya dengan dirinya sendiri. Dapat gak poin gue? Iya sih. Semakin lu meminta kepercayaan itu, ngerti gak sih? Tapi gue tuh dari dulu nggak pernah minta itu ke keluarga gue. Tapi kan nggak gini. Bukan, jangan kita ngomongin minta deh. Kayak lebih ke dengan sesimpel kita sering ngasih tahu adik kita atau orang tua yang ngasih tahu kita, ngerti ya? Itu kan kayak memunculkan, kalau bagi gue pribadi ya, gue ngerasa kayak seakan-akan tuh dia tuh orang tua mamah gue tuh kayak minta ke gue untuk buktiin kalau misalkan lu tuh memang beneran bisa seperti apa yang lu bilang gitu. Tapi kayak ntar tuh bakal jadi dua side nih, ibaratnya semakin membangkang dengan pilihan dia sendiri, atau dua dia positif untuk memberikan pembuktian gitu. Gue nomor satu sih, gue concernnya yang takutnya dia membangkang ya. Iya sih. Iya. Gue jujur lebih takut itu. Karena kalau ketika saya gue sebagai kakak atau orang tua mulai percaya sama omongan dia, mulai trust gitu, dia akan kayak udah orang tua gue udah percaya orang tua sama gue pasti percaya. Iya. Terus dia kayak nyeleweng gitu lah, itu nauzubillah min zalik. Iya. Banyak sebenarnya worry-nya. Tapi gue juga gak setuju dengan tadi. Gue juga gak setuju dengan statement tadi yang bilang kayak lu belum rasain karena lu belum punya anak. Karena menurut gue gini, pun gue akan jadi orang tua, gue nggak ingin jadi seperti itu, ngerti nggak? Iya. Oke, ngomong-ngomong punya anak, treatment apa yang akan lu kasih? Wah, jadi seru nih, Kayak seru nih. untuk lu naruh kepercayaan ke anak lu. Ingat ya guys, kita masih umur 20. Udah kita udah ngomong ini. Enggak, gue lebih muda. Kayak Lu kenapa sih harus ada bawahnya, harus ada underline gitu loh, paling muda. Kenapa gua sama Piran? enggak sih lu. Apa coba Gua kelahiran 2000 guys. Misalkan. Kayak yang tadi lu bakal membiarkan anak lu mengalami dan dia gagal, atau lu bakal kayak tadi lu ngelarang dulu sejauh itu supaya itu nggak terjadi. Nah, apa yang akan lu lakukan? Ini menarik. Gua dulu. Enggak, udah. Sebelum ke lu, gue ngasih tambahan lagi. Apa? Bedakan treatment ke anak cowok sama cewek. Iya. Ini karena di pikiran gue tuh waktu dia ngomong gitu tuh kayak gue langsung kepikiran di otak gue tuh antara kalau anak gue cowok akan seperti ini, kalau anak gue cewek akan seperti ini. Kalau gue ya, gue akan mau cewek mau cowok, menurut gue akan men-treatment mereka sama. Kenapa? Karena orang tua gue juga sama treatment gue. Emang lo punya anak cowok? Ada. Oh iya, ada ya, cowok satu ya. sih. Iya. Jadi biarin dulu mereka melakukan itu, mau gagal mau berhasil, ya udah mereka pelajari itu. Gue cuman kayak ngasih kayak ancang-ancang aja, misalnya dia mau melakukan A, kalau lu melakukan A lu akan gini, selebihnya ya udah lu terima aja. Itu nggak tahu ya, ini gue ngomong sekarang tapi nggak tahu kedepannya kalau gue punya anak gimana ya. Tapi emang kalau gue punya anak, gue kan membiarkan anak gue melakukan itu dalam hal positif ya, nggak mungkin kayak
gue biarin dia melakukan seks bebas tuh gue nggak mungkin. Gue digebukin aja sama laki gue kan. Tapi yang penting dalam hal positif, jadi kayak biar dia tahu apa yang dilakukan itu nggak salah, nggak benar. Lebih baik tuh salah dulu daripada lu nggak tahu sama sekali dan lu penasaran gitu loh. Oke, ini POV gue ya. POV gue adalah gini. Gue lahir, gue kasih latar belakang konteks dulu nih. Latar belakang gue adalah gue dididik dari keluarga yang agama parah. Bokap gue bisa gue bilang salafi garis keras lah gitu. Wow. Iya benar. Terus tapi juga karena itu juga gue dididik dari playgroup sampai gue SMA itu di sekolah-sekolah yang berlabel Islam, which mean gue bisa bilang swasta lah ibaratnya gitu. Nah di situ gue ngerasa ternyata sebelum gue belajar ilmu kehidupan, hal paling basic dan fundamental itu adalah lu harus diajarin dulu akidah agama lu dulu. Ya, yes, benar. Sumpah itu menurut gue adalah ternyata bagi gue tuh gini, gue kan orangnya penasaran banget ya. Gue akan melakukan apa yang menurut gue belum tahu apa kenapanya, gue akan lakuin dulu tuh biar tahu kenapanya gitu. Ya benar. Tapi ada beberapa hal yang gue nggak akan coba karena gue penasaran. Kayak 1, minum-minum, 2, seks bebas, kayak having sex dan sebagainya gitu. Maksudnya yang udah jelas di Al-Quran atau kayak di agama tuh udah nggak dibolehin gitu. Ngerti gak maksud gue? Jadi kayak di situ gue kayak oke, gue akhirnya ini pada akhirnya gue menyadari diri gue boleh penasaran, tapi penasaran itu juga pun gak boleh sebebas itu. Ada landasannya. Iya. Dan maksud gue berarti poinnya adalah sesimpel kalau menurut gue ya, dari pemahaman gue sekarang ya, apa yang dibilang di hadis di sunnah hadis dan Al-Quran, ya udah jangan terlalu boleh lu pertanyakan, tapi jangan lu anggap main-main lah. Iya. Jangan lu coba-coba lah intinya gitu. Tapi iya sih, nyokap keluarga gue emang bukan keluarga yang agamais, maksudnya kayak benar-benar Islam banget, tapi orang tua gue selalu mengajarkan gue untuk ngaji dan sholat. Jadi kayak pondasinya adalah itu. Jadi kayak mau lo jadi apa, mau lo gimana kegiatan lo, tapi jangan lupa sholat dan ngaji gitu. Yang paling gue inget sampai sekarang adalah ketika gue kecil tuh gue sholat mencok-mencok, jadi kayak di ustadz ini, terus nyokap gue tuh marah. Ini lucu banget. Gue pernah kebawain orang tua gue. Kayak gini. Sholat. Marah karena gara-gara kayak kalau kamu ganti-ganti ustadz guru ngaji, kapan sampai Qurannya gitu. Juz amal. Oh iya sih mulai dari awal lagi kan. Juz amal dulu warna apa? Warna merah kan? Warna merah. Gue warna merah. Iya, ada artinya. Iya. Ada. Berarti gue enggak ada. Tapi gue juga nyalamin yang warnanya kuning kan? Iya, kuning. Iya, namanya kuning merah kan? Tua deh. Tua lu. Enggak, masalahnya gini, di tempat gua ada jus ama. Lu tahu tuh turutan enggak? Tahu, turutan enggak ada gituannya. Gue awalnya itu. Turutan mah masuk jus ama. Dari huruf Arab. Oke, ngerti. Gitu, Oke. makanya Nah, agak relate aja. BTW ngomongin soal orang tua lu gimana? Maksudnya gimana? Ya, kan gue dicerita soal POV orang tua juga. Dia nimalin. Gue gak mau ikutan nonton. Nggak oke next. Gak apa-apa. Ada nggak maksudnya yang ini yang mengenang atau apa? Ya orang tua gue religius banget juga enggak. So-so lah. Tapi lalai juga enggak. Gua agak sholat dikit aja dimarahin enggak habis-habisan tapi dia dimarahin, ditegur. Ya itu yang lu bilang tadi, gue pernah juga melakukan kebohongan soal sholat. Tapi itu lucu banget sih gue orangnya. Lu apa? Sholat subuh tapi basahin doang habis itu turun lagi. Gue basahin doang. Terus gue tahu nih pasti di persekian menit orang tua gue pasti ngecek gue udah sholat apa belum. Nah waktu gue beres kan ada kamar sendiri kan. Setelah gue ambil wudhu, terus waktu mau balik gitu, gue hafal tuh langkah kaki gitu-gitunya. Nah waktu sebelum gini megang gagang, Mas. iya serius. Udah sebelum gini, gue langsung ambil posisi air. Sumpah. Sumpah gue ngelakuin itu. Gue nonton kayak sialan nih anak. Iya gue ngelakuin itu mama. Tapi kayak ya udah maksudnya pada akhirnya gue ngerasa ya itu salah sih, tapi kayak ya gimana udah terjadi ya. Ya, tapi iya sih gue sering melakukan itu dulu aja. Dan lagi gue pintu rumah gue dulu ada gap lumayan segini, jadi gue bisa lihat. Iya juga. Gue juga lihat. Iya, kayak gitu jadinya. Ada gap untuk ngintip gitu kan. Ngintip. Jadi kalau itu nggak pernah sujud. Parah lu.
Tapi emang gue dulu separah itu sih. Gitu. Dan apa ya, orang tua gue ya nggak gimana-gimana, tapi sering menurut gue setelah gue banyak ketemu orang dan mendengar cerita orang itu ya cukup strict sih orang tua gue. Jadi gue banyak nggak tahu ini hal-hal di luar gitu. Kayak misalkan makanya gue paling nggak mau ke suatu tempat itu berangkat sendiri. Iya. Kenapa? Karena takut. Karena apa ya? Bukan takut. Iya, takut kelihatan bego ya karena nggak tahu sesuatu. Iya sih bener. Sama ya malu gitu sih. Gua pernah Karena ngalamin dulu juga. sama itu ada penyebab dari lingkungan juga Iya, sih. Gitu. Tapi yang paling besar menurut gue dari lingkungan. Kenapa gue bisa gitu? Soalnya orang tua gue cukup suportif sih. Oke. Karena gue pernah ngalamin juga di fase yang dimana takut merasa bodoh aja sih. Iya. Takut ngerasa takut ngerasa gitu. salah, iya. Gue pernah gak ya? Kayak lu pick me deh kak. Kayak lu nggak akan merasa takut salah deh. Enggak, gue tuh orangnya cuek. Jadi kayak ya udah gue mengalir aja. Ngerti gak? Jadi kayak ya udahlah. Nggak lagi dulu gue takut banget sumpah. Dulu tuh ada momen dimana gue tuh saking takutnya adalah gue selalu mengikuti apapun kegiatan yang kelompok gue lakukan. Jadi kayak gue nggak berani memutuskan apa yang gue pengen lakuin sendiri gitu. Nah, itulah kenapa gue ya? kalau ditunjuk jadi ketua PIC apa segala macem, gue gak mau, gak bisa. Oh, gue tuh bukan itu jatuhnya. Kalau gue kayak gue tak karena ya bener ya, takut juga ya. Gue takut nggak ditemenin, jadi gue kayak Ikutan. Iya, karena gue pernah ngerasain gimana gue Nah, ini disuruh anjir. mimpin sesuatu, tapi gue gak diikutin. Oh. Jadi gue lebih better ya udah gue ngikut aja, bodo amat lah. gue nggak Gitu. enak nama sih duduk. Kalau gue memang kalau dalam memimpin ya lebih ke ngelihatnya adalah gue melihat sesuatu memimpin tuh kayak sebuah game. Game tuh ada caranya, ada kayak game teori, ngerti gak sih? Kayak ada setiap gini. Gue ngeliat manusia tuh kayak ada sesuatu yang bisa lu tuh bisa paham kalau lu mau untuk memahami dan mau untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalah itu gitu. Apalagi dalam kelompok ya. Tapi memang rumit sih, gue akui sih. Sampai sekarang pun gue masih kayak harus belajar terus sih. Kayak aduh susah banget lagi. Tapi balik lagi ngomongin jadi orang tua. Lu gimana kalau jadi orang tua gimana? Kan lu belum ceritakan. Kayaknya untuk laki-laki ya, Dia karena chill kayaknya, chill. Lebih ke bodoh amat ya. Yang penting anak gue sholat. aja gak gitu. Tapi karena beda ya treatment cewek sama cowok ya. Iya Kalau- benar-benar. Kalau anak gue cowok kayaknya gue akan lepas sih. Ngelihat dari pengalaman gue sendiri, karena gue kurang dilepas, jadi gue kayak gak tahu di luar itu kayak gimana gitu. Ya, ngerti. Jadi ini ya udahlah, lu misalkan lu jatuh lah, bodo amat. Yang penting lu tahu kalau misalkan gitu lagi nanti ya lu bakal ngadepin itu. Kalau cewek ya gimana ya, harus ngasih pengertian kah atau gimana? Iya sih. Tapi gue nggak akan membiarkan Kalau cewek anak terus cewek pelan-pelan itu. gak sih? Pelan-pelan nggak setaunya? Ya pokoknya gimana caranya gue gak akan membiarkan anak cewek gue itu sampai kayak ya itulah kena jatuhnya itu gitu. Oh. Tapi menurut gue ya, sebelum ngomongin jauh ke situ kayak ngomongin bagaimana cara lu menangani anak lu, menurut gue dari apa yang gue rasakan dan ternyata setelah gue pahami sekarang, apa yang sifat gue punya itu turunan dari apa yang ternyata orang tua gue juga punya. Iya lagi. Itu ya. Nah, Iya lagi. maksud gue berarti sebelum kita ngomongin bagaimana kita mau ke anak kita harus tahu dulu nih anak kita tuh banyak sifatnya seperti apa. Kalau lu sadar dari kecil tuh udah ada kayak semacam psikolog buat anak, kayak sensori apa kayak Iya. tahu bimbingan kelebihan anak dan sebagainya gitu-gitu. Which mean menurut gue kayak nggak tahu ya, ini bodoh-bodohannya gue ya, gue nggak tahu ilmunya gimana. Ini bakal ada orang yang nyamber ini. Iya, bodoh-bodohannya gue. Gua. Bodoh-bodohannya gue gimana? Dia gak nyambung, biarin. Ya. Bodoh-bodohannya gue kayak mikirnya gini. Aku tahu lagi aja. Gimana lu sebagai suami atau lu gimana sebagai istri punya sifat masing-masing dan lu pikirnya ya gimana anak lu menurunkan sifat lu itu. Jadi kayak kayak pada akhirnya kesimpulan yang gue punya, cara terbaik untuk mendidik anak adalah dengan melihat bagaimana diri kita sendiri. Ya. Dan itu gue rasain sekarang. Iya. Gue sadarin sekarang, jadi kayak gue kayak oh ternyata sifat gue yang ini tuh kayak nyokap gue, Iya. sikap gue yang ini kayak bokap gue gitu. Iya. Gue yang banyak omong ya, ternyata mama gue juga banyak omong. Iya. Literally kalau sekali dikasih kesempatan ngomong, gue tuh ceramah habis-habisan gue. Walaupun sometimes ya
gue melihat ada peningkatan dari mama gue sih, kayak omelan itu berkembang, ngerti gak sih? Maksudnya nggak yang awalnya cuman gitu. ya sumpah Jadi ya Tapi sama ini nggak nggak berisi. sekedar dulu awal enggak Kayak marah aja. ya kayak marah apa yang gue lakuin aja, tapi mulai sekarang kayak mama gue lebih kayak melihat, jadi kayak gini loh, apa yang diomel itu melibatkan POV bagaimana anaknya kalau melakukan itu, Itu lebih bagus. kayak berusaah memahami memberikan POV tambahan, ngerti gak sih? Jadi nggak sekedar ngomelin dari POV-nya dia doang. Nah itu yang maksud gue lebih berbobot daripada sebelumnya. I see. Dan nggak semua orang tua bisa kayak gitu. Iya sih. ya. Itu orang tua open minded jujur. Iya. Iya jujur ya. Seperti ini kita Willy. Iya jujur. Itu orang tua open minded dan kayaknya untuk di zaman sebelum kita jarang. Susah. Iya, jarang banget. Gila sih. Itu keren. Ya itu sih. Entah kenapa gue merasakan banyak perubahan dari terutama mama gue sih. Karena kan ya kalau ya sedikit cerita soal mama gue ya. Kan kayak ayah gue tuh Islami patriarki tuh nggak lu? Kayak yang melarang istrinya kerja, kayak keluar sosial bersosial dan sebagainya gitu. Itu bukan patriarki. Bukan ya? Iya. Nanti lu Gue yang salah ya? Diserang. Apa sih? apa ya? Apa yang namanya? Ya Ya, udah. pokoknya tipe-tipe yang cowok apa sih? Agama enggak juga sih. Apa ya? Kayak kita paham tapi kita nggak tahu sebutannya apa. Nggak tahu namanya Pokoknya apa. kalau di Islam tuh kayak Ya udah lu perempuan. Provider. Aku provider. bukan provider, itu terlalu positif mas. Tiba-tiba provider aja. Bukan positif mas. Ini kan bukan Lu positif. istri lu di rumah aja gitu loh. Iya. Lu nyari duit. Dan lebih tepatnya ya kayak gitu, tapi juga melarang untuk keluar, ngerti gak sih? Iya, Kalau iya, provider iya. itu lebih tepatnya kayak lu Nafkahin. full, maksudnya nggak ada konteks larang, ngerti gak sih? Kalau ini ada larangannya. Nah, gue nggak tahu namanya itu ya, tapi intinya seperti itu. Nah, terus lambat laun karena ya long story short ada perubahan dalam keluarga gue, akhirnya memaksa mama gue untuk bisa bersosial, ya. Dan akhirnya di situ banyak perubahan tuh, gue akuin tuh. Kayak So good. dan memang kayak pada akhirnya gue nggak tahu ya, tapi menurut gue untuk orang-orang milenial di luar sana dan untuk sebagian orang tua, menurut gue solusi utama untuk kalian menjadi asik adalah bergaul. Banyakin ngomong sama orang luar, banyakin ngomong sama orang lain, dan banyakin ngomong sama orang yang berbeda pendapat sama lu. Dan iya, tapi lu juga harus ngobrol sama anak lu. Biar lu tau mau Iya. lu apa. Itu Nggak, lebih tapi penting. first step sebelum ke anak lu harus keluar, maksudnya dia harus bisa ngalahin ego gini. Ke anak tuh masih dia tuh kayaknya kalaupun Lu ngomong ke anak itu kayak akan memenangkan ego lu gitu. Oh, Lu I pasti see. bakal Oke, menang iya terus. benar sih. Iya. Jadi lu harus keluar dulu, nyari Nah. POV orang. rasain kalahnya lu punya ego, ngerti gak? Lu harus kalah dulu baru lu bisa mengerti gimana rasanya jadi anak. Karena kalau sama anak tuh kalau dia maksa menang dia akan menang, ngerti gak sih? Dan kita juga pasti malas untuk mendebat terus-terusan. Tapi gak usah jauh-jauh dari kita harus jadi orang tua. Gue Ternyata baru kita ada yang baru menyadari. kayak gue juga Ada yang sih. baru menyadari sesuatu. Nah kan gue bisa dibilang ego gue tinggi banget ya. Iya itu memang benar. Tapi Bukan kayaknya lagi. Tapi setelah gue ketemu orang ngobrol kayak oh ya udah. Gak semua orang harus ngerti gue, gak semua ego gue bisa menang. Dipenuhi, gak semua keinginan gue bisa gue jalanin. Ada orang lain di hidupan ini, di dunia ini gak cuma ada gue. Lu bukan main character. Iya. Bener. Tapi kalau untuk nih, gue ada advice bagus nih kak. Kayak gue mengakui nih, gue egonya gue parah. Dulu ego parah banget. Sampai akhirnya gue menemukan solusi di mana gue mau adu ego selama alasannya kuat itu. Jadi yang gue kuatin tuh bukan ego gue, tapi pendapat gini, alasan basic. Opini. Iya. Maksudnya selama itu akan ada impact besar gitu. Iya maksudnya gini, ibaratnya selama ide-idenya yang diadu, ngerti nggak? Ego nih, kita punya ego nih. Adu aja ego lu, tapi ya lu harus kuat-kuatan ide. Lo harus kuat. Jadi misalkan nih, dalam satu momen pasti kalau momen kan satu masalah nih, satu case masalah nih, pasti banyak solusi dong. Tapi kan dari masalah umum kan lu kerucutin dari masalah detail kan. Nah dari masalah detail itu sesuaikan lagi mana yang ternyata solusinya itu paling memenuhi kriteria masalah lu. Oke. Jadi kayak kalau misalkan lu emang menyadari ternyata ide lu atau ego lu itu tidak memenuhi dengan masalah case di situ yang lebih detail, ya lu harus ngalah gitu. Ya karena emang gak sesuai aja gitu. Bukan berarti ego lu jelek ya, maksudnya bukan berarti pendapat lu jelek gitu. Iya. Tapi emang nggak harus semua tentang pendapat lo, tentang ego lo. Itu betul. Tapi gue juga gak terima kalau misalkan ada orang punya ego dengan pendapat, dan gue tahu itu ego pendapatnya jelek, dan gue harus menerima itu, ngerti gak sih? Oh iya.
Tapi kan juga harus Berat. ini dong, kita juga harus menakar apa sih opini dia. Nah, berarti kan Make sense atau enggak? poinnya harus fight dulu kan? Iya, harus sih. Iya. Ada yang namanya musyawarah itu namanya. Iya, itu mah bahasa dulunya musyawarah. Musyawarah. Kalau bahasa sekarangnya adu ego. Iya, itu. Mana yang paling make sense itu yang dipakai. Iya. Iya, karena menurut gua ya jangan terlalu banyak ngalah lah ibaratnya. Kalau ngomongin dunia ya, kalau lu semakin banyak ngalah semakin lu diinjek sih. Yes, benar. Gue pengalaman banget rasanya. Iya kayak kalau diinjek nih kayak teman kita paling merasakan banget nih. Siapa? Bukan, ada yang lain. Iya bener. Tapi emang kalau kita, tapi ya setelah gue sadari ya, gue tuh belajar banyak banget, bisa dari akhir tahun kemarin sampai sekarang gitu, sampai gue ngerti kayak oh ternyata mood gue, ego gue tuh lebih penting dari segalanya gitu. Jadi kalau gue udah ngerasa wah gue udah gak mood nih, gue lebih baik mundur daripada gue ngancurin mood orang lain. Ya gue tambahin itu energi lu berarti kan. Itu energi gue. Jadi kalau ngerasa oh udah energi gue udah nggak nyampe, energi gue udah habis, gue lebih baik mundur. Iya, betul. Gue gak tahu ya, gue kayak masih sanggup aja gitu untuk ngurusin, ya you know what I mean. Dia berantakan juga moodnya. Iya. Sialan. Lu ngomong begitu juga. Kan kita yang ngerasain nih temen-temen lu nih. Maksudnya bukan lu yang nih dia nih ya. Kalau udah sekalinya hektik atau sekalinya udah fokus ke satu hal, tuh kayak yang lain tuh benar-benar bisa dilepas sama dia tuh. Tapi kan karena memang manusia nggak disetting untuk multitasking anjing. Benar. Menurut lu gimana tuh? Dengan Nggak gini, menurut gua kalau lu bilang multitasking yang beneran multitasking banyak, gue tentu enggak. Tapi gue meyakini ada beberapa orang yang memang taraf multitaskingnya tuh lebih besar daripada gue. Ngerti nggak? Dan harus di disclaimer juga, pun misalkan lu harus kayak ya memilih salah satu dalam semua kesibukan, usahakan etikanya itu untuk bisa mengkonfirmasi. Ngerti nggak? Itu yang harus dijelaskan. Benar. Iya kan? Oke. Benar. Nah itu yang menurut gue dia miss gitu, ngerti gak sih? Ya, karena apa? Ego. Iya. Ego khawatir, anjing nih orang Gak enak. Itu gak enak. Antara Gak gak enak enak sama ini. ribut. Jatuhnya harga diri sih. Iya. Masa gue gini doang gak bisa ngerjain gitu loh. Tapi kalau lu merasa gue nggak bisa ngerjain ya nggak apa-apa. Nah itu lu harus perbaiki itu dong. Kayaknya di antara kayak- kita bertiga. Gue ya, ini Anas opinion ya. Di antara kita bertiga dia paling payah soal kontrol ego sama kontrol mood. Maksudnya kayak ya udah kalau bisa, yaudah gue nggak bisa, ya Iya. udah daripada lu Dia paling berantakan, parah sumpah cu. daripada hasilnya jelek, akhirnya di komen jelek nih gitu. Iya. Karena menurut gue kayak sekarang ya gue udah di tahap yang kalau misalkan memang gini, kalau misalkan memang pada akhirnya apa yang gue lakukan itu jelek dan gue merasa emang itu kurang maksimal, gue akan mengakui itu jelek aja gitu. Iya benar. Dan even tuh gue nggak mau itu jelek, gue akan bilang gue nggak bisa kerjain. Terus juga gue kasih kayak, pasti kan kita kalau misalnya membuat sesuatu kan, ini gimana gue jelek nih, lu ada solusi gak? Pasti gue akan minta solusi karena Iya. gue bilang gue udah mentok, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi, itu nggak apa-apa tau. Dan maksudnya kayak pada akhirnya ketika gue pernah di momen sih, ada satu hal gue diremehin soal apa yang memang gue nggak bisa kan. Ngapain gue tersinggung kalau emang gue nggak bisa? Yes, benar. Ngerti nggak? Kayak lu harus sekarang lu udah Akui aja. udah di level harus itu kayak gitu tau. Kalau enggak, lu akan merasa kayak Energi lu terbuang sia-sia. Iya, energi lu kayak Merasa udah bersalah terus, kesirep, udah habis, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu bikin lu kayak nggak mau berkembang. Ya udah stuck aja di situ kayak Gue setuju. kayak ya udah kemarin gue dibilang jelek ya udah. Gue akan di situ aja, lu nggak ngebedah apa yang bikin Apa orang yang gitu. salah, apa Iya. yang lu kurang dan sebagainya. Benar-benar. Kayak maksud gue gini sih, lebih tepatnya adalah egonya tuh kayak dikontrolnya adalah, oh ternyata kita emang gak sempurna aja sih. Iya, emang gak ada yang sempurna, nggak ada yang perfect menurut gue. Gue gak tahu ya. Ini kalau rumus gue setelah memahami perasaan gue bagaimana ya. Maksudnya untuk bisa memahami perasaan ya. Terakhir, gue balik nge-gym. Gue cerita nih, gue balik kan lagi rutin nge-gym kan. Balik nge-gym. Terus di playlist gue waktu gue balik tuh tiba-tiba kestel lagu ini. Lagunya Coldplay Fix You. Sama lagunya Fix You sama apa ya? Sailor lagu siapa ya? Ntar judulnya Sailor. Lagunya Gigi Perez. Sailor Song. Ya itu pokoknya Sailor Song sama Yang Fix You. pikiran gue Sound the Ship tuh. Sound the Ship. Gue Itu. suka sih lagu itu karena terlalu lemes anjing. Iya makanya itu di situ kayak ngebuat gue tuh nge-trigger sesuatu di pikiran gue untuk jadi di lagu Fix You ada liriknya gini. Lu bisa mendapatkan apa yang lu mau tapi tidak lu butuhkan. Ya. Tapi tidak bisa mendapatkan apa yang lu butuhkan.
you can get what you want but not you need. Di situ gue langsung, maksud gue adalah kayak sekarang nih, kebutuhan gue sekarang kan adalah lulus kan, skripsi gue beres kan, tapi gue belum bisa mendapatkan itu, tapi gue bisa mendapatkan kayak entah itu uang apa yang bisa gue dari proyek dan lain sebagainya. Itu kan yang gue mau kan, gue selalu ngomong soal itu kan, tapi ternyata gue menyadari gue belum bisa untuk mendapatkan itu, lulus cepat atau lulus ya dengan skripsi gue itu gitu. Di situ gue langsung kayak gejolak di pikiran gue kan. Akhirnya cara terampuh untuk membiarkan lu bisa nangis adalah untuk jangan gini, jangan dipikirin, dirasain aja. Dirasain. Sumpah itu nangis, Cok. Serius gue. Dan gue sering dapat ini menarik sih tapi keluar dari obrolan dia ya. Jadi gini, menurut gue ketika lu misalnya ngerasa tersinggung dengan orang lain atau lu ngerasa tersinggung dengan siapapun itu orangnya, dan ketika lu merasa itu udah membuat lu mengganggu, berusahalah untuk ngechat orang itu gitu. Ya. Tapi gue lupa dapat kalimatnya dari mana ya. Tapi intinya gini, ketika lu emang ngerasa terganggu dengan omongan orang tersebut dan sebagainya, berusahalah untuk mengontak orang tersebut langsung gitu. Tapi ketika lu menyadari ternyata orang itu, menyadari ternyata lu nggak punya nomor orang itu, berarti itu sudah menyimpulkan orang itu tidak sepenting itu bagi kehidupan lu. Ngerti gak poinnya? Iya. Jadi kayak kalau pentingnya ya lu aja gak punya kontak. Iya, maksudnya kayak jadi kalau emang lu kesimpulannya nggak penting, ya udah ngapain lu tersinggung gitu. Iya sih. That simple. Iya makanya sekarang tuh gue udah sampai di pikiran, gue udah ngefilter kontak-kontak WA gue lagi. Kalau menurut gue udah nggak penting dan nggak ada apa ya? Nggak ada keuntungan ya, nggak ada fungsinya lah. Ada fungsinya ya udah cabut kata gue. Nah sekarang gue sering banget ngeblok orang. Gue sekarang lagi ngeblok orang nih. Itu gara-gara satu itu. Kayak banyak yang udah dia blok. Ya, banyak banget. Orang story aja di hide apa? Maksudnya orang kita ngebiru di delete sama dia. Iya. Tapi itu menurut gue ya, itu tanda orang masih punya penyakit mental loh, delete itu. Memang. Gue sangat kasihan sama diri gue, jadi gue menyelamatkan mental diri gue sendiri dengan cara gue meng-hide orang, memblok orang. Menurut gue kayak gak apa. Itu first step hidup gue. Karena lo bangun tidur pasti kayak lo lagi bengong buka sosmed, ada siapa ini? Lebih baik gue blok aja, kalau nggak hide aja. Gue nggak usah tahu kehidupan dia. Tapi dia harus tahu kehidupan gue. Pick me mampus tau gak lu? Pick me-nya dia tuh pick me mampus. Lu masukin close friend. Enggak lah. Ya kan biar tahu gua tuh lagi ini. Kalau gue masih itu lebih gila sih. Kayak gue masih menganggap dia dong. Kan gue nggak menganggap dia. Karena fun fact juga ya, dari banyaknya gue berkomunikasi sama orang, kalau sesimpel gue ngeliat centang birunya dia disembunyiin, itu sesimpel dia nggak berani menerima fakta. Kalau misalkan ketika lu udah ngebaca chat orang, ya lu harus berani menghadapi itu. Maksudnya ibaratnya gini, sesimpel kalau misalkan lu merasa dia nggak berharga bagi lu, dan lu udah ngebaca pesan dia tapi lu nggak lu jawab, ya udah hadapi. Misalnya gini, untuk dia sama untuk gue, hadapi. Kalau misalkan gue nggak dijawab sama dia nih, hadapi. Kalau dia nggak nganggap gue penting, ngerti nggak? Iya. Dan kalaupun misalkan itu pun sebaliknya, kalau misalkan memang gue nggak jawab chat dia walaupun udah centang biru, ya udah akui memang lu bagi gue nggak penting gitu. Dan pun misalkan nggak dibaca sama dia, berarti antara kita gak sepenting itu buat dia atau dia yang gak sepenting itu buat kita. Iya. Gitu aja lah. Iya. Maksudnya simpelnya adalah itu bisa menjadi indikasi pertama kalau beneran concern masalah mental health ya. Di situ kayak lu harus berdamai. Kalau misalkan gini, bagi gue sekarang udah mending chat numpuk dengan chat gak penting yang gak gue buka dan gak gue bales, daripada gue harus menjadi kayak menjadi gue kayak ini enggak ini kalau konteksnya untuk diri kita sendiri ya, bukan ranah bisnis dan sebagainya gitu ya. Kayak misalkan ternyata gue sakit hati loh dia nggak jawab chat gue, ngerti nggak? Itu pasti ada loh di hati lo tuh. Benar. Itu benar itu pasti tuh. Gue biar gak tahu kalau dia tuh mengerit tuh. Nah kan? Itu dulu sih waktu masih sering ngechatin, nanya ini nanya itu apa segala macam lah. Tapi kenapa gue mulai berhenti bercerita adalah karena trust. Kan? Iya sih. Itu sih. Iya sih. Jujur itu. Kan kasus gue yang sebelumnya juga itu. Jujur karena trust ya. Kenapa trust itu? Ini gini aja. Karena trust. Jadi ya kayak misalkan gue cerita ke lu nih.
kayak cerita apa segala macam gue ceritain, tahu-tahu kan kayaknya tahu. Nah, kayak dari situ tuh anjing lah diceritain, padahal gue minta untuk Jangan. udah tolong Nah dikit itu beda, aja. nah itu beda case tuh. Nah, karena di lingkungan gue dulu banyak yang kayak Kayak gitu dan gue males kecewa lagi, ya udahlah, ngapain gue cerita, dan juga gak akan berimpact apa-apa untuk dia Iya sih, dan men. untuk apa gitu. Jadi konsumsi publik aja jadinya. Iya, gue gak mau itu jadi konsumsi Gue publik. ada ini sih, ada cerita menarik sih. Kan di kampus gue ada circle juga kan. Which mean gue pernah menyiapkan pendapat kayak gini. Ketika lu memilih untuk bercerita, hal pertama yang harus lu pastikan lu siap untuk cerita itu tersebar. Nah, For the worst case-nya parah. nah, Even tuh lu udah ngomong jangan disebar dan sebagainya gitu. ya. Tapi untuk lu bisa menjaga persahabatan itu, ada baiknya lu bisa memberikan disclaimer di awal, jangan disebar. Which mean di situ lu bisa menakar orang bagaimana orang itu bisa dipercaya atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah bilang jangan disebar, dia sebar. Ya udah sesimpel cut off orang itu. Maksud gue kalau di pikiran gue ya. Tapi kalau misalkan gue udah kayak gini, jadi kayak sekarang tuh daripada gue berpikir harus ribet tanda kutip percaya sama orang, mending gue bercerita apa yang sudah gue damai dengan diri gue sendiri, ngerti gak? Iya, iya. Itu adalah best option yang gue dilakuin selama ini sampai detik ini. Tapi itu jadi pelajaran gue sekarang. Iya. Ngerti gak? Karena kayak gue sekarang kayak setelah kejadian gue yang kemarin, gue jadi mau nge-share ke orang Iya. tuh apa yang udah jadi, ya udah nggak apa-apa lo konsumsi publik aja, ngerti gak? Iya. Karena dari sebelumnya gue sama teman gue dari SD, SMP, SMA, kuliah, gue Iya. punya temen banyak dan gue banyak cerita tentang kehidupan gue. Mereka nggak share, tiba-tiba ketemu orang baru, dia nge-share segalanya, terus kayak gue sialan nih orang. diceritain nih gitu. Ya apa ini dah? Aku bisa hidup dia kayak gini. Tapi apa ya, jujur gue bukan nggak mencoba untuk cut off, tapi kalau gue cut off, keluarga gue yang lain kena, ada dampak untuk orang lain. Mungkin karena For the orangnya- first all thing kalau kita ngomongin mental health, Iya, jangan pikirkan orang lain. That's Iya. the simple thing. Anjing, gue belajar semua teori tentang hal ini tapi gue nggak menerapkan aja. Karena gini, kalau gue ya jujur sampai sekarang gue juga masih di pihak oposisi, percaya sama orang tuh susah. Iya. Sampai sekarang gue akan masih bilang itu. Tapi gue juga harus menyelesaikan itu juga. Masalahnya kalau lu nggak bercerita sama dengan lu tidak berkomunikasi dengan baik, ngerti nggak? Benar. Karena itu yang gue lihat dari dia, ngerti nggak? Kalau misalkan lu tidak bisa bercerita dengan lancar, ya ibaratnya lu nggak bisa berkomunikasi dengan orang juga dengan jelas gitu. Apa yang sedang lu rasakan, apa yang sedang lu butuhkan dan Jadi orang sebagainya. nggak tahu lu lagi Iya. apa. Jadi kita yang jadi teman dia tuh nggak tahu Kayak mau ngebantu menerka-nerka apa. apa ini orang? Nah itu tuh simpel itu tuh. Nah makanya tapi gue juga harus lewat dari masalah itu karena nggak bisa untuk selalu nggak bisa gini nih. Kalau gue cerita sama dia, gue harus percaya sama dia, nggak bisa kayak gitu. Iya, iya. Karena terlalu complicated, ngerti nggak? Ya Allah, ini wangi amat. Nasi goreng. Iya. Dari tadi coy. Nah tapi kayak masalahnya gini, makanya gue punya solusi tadi yang gue bilang. Sekarang daripada gue harus memikirkan cerita itu tersebar atau enggak, atau gue percaya sama orang itu atau enggak, mending gue pastikan dulu cerita itu udah aman untuk gue, Untuk tersebar atau enggak? untuk diri gue sendiri. Oh gitu. Iya untuk diri sendiri. Jadi ya jangan fokusnya jangan orang lain, kan gue bilang gini. Rumus mental health itu kan diri sendiri. Ya tapi bukan, ya yang gue pahami tadi bukan maksudnya cerita itu aman untuk gue sendiri. Ternyata. Iya untuk diri sendiri. Iya sesimpel. Ternyata cerita itu ketika gue bisa, jadi kayak sesimpel gue udah bisa memikirkan cerita itu dan gue bisa menerima dalam otak dan perasaan gue, ya gue udah bisa menyimpulkan cerita itu aman untuk gue share gitu. Karena ketika orang mau siapapun yang menceritakan cerita itu, gue langsung berpikir, oh ya udah gue udah selesai sama itu kok, ngerti ya? Tapi balik lagi sama konsep yang kita boleh mengkotak-kotakan teman. Ya. Nah dari situ tuh gue dari beberapa kasus yang gue adepin, gue jadi kayak gue bisa nih sekarang untuk mengkotak-kotakan teman, dalam arti kayak gue mau cerita nice. ini ke sini, gue Betul. mau cerita ini ke sini, gue mau cerita Betul, ini ke betul, sini. betul. Bukan dalam arti gue memposisikan teman gue lebih prioritas yang ini enggak, tapi karena kebutuhan aja. Iya, dan menurut gue kita semua harus menormalkan itu ya. Iya, Kayak jadi maksud kayak, gue, ya udah gitu. kalau lu misalkan emang dikotak-kotakan sama temen lu, ya udah sadari, Iya. nggak apa-apa. Karena nggak semuanya lo tahu tentang Iya, temen lo. jangan ngerasa paling tahu dengan seorang lain lah maksud gue. Iya benar. Jadi kayak misalkan lu diceritain sama orang, dicurhatin sama orang, jangan berpikir seakan-akan lu tuh berhak untuk menjudge Iya. dia sepenuhnya dan ngerasa kayak lu tuh penting bagi dirinya gitu. Ya memang ada orang untuk cerita doang, datang buat cerita terus
tinggalin nggak ada, maksudnya lu nggak penting gitu. Dan cerita doang nggak mesti lu ngasih solusi. Lu Betul. cukup dengerin aja. Betul. Karena kan kita emang butuh didengar doang sih sebetulnya. Sebenarnya iya sih. Kita butuh didengar karena kita udah tahu solusinya. Kita cuma mau didengar doang. Cuma pengen ngeluarin aja. Ngeluarin aja yang ada di otak, yang ada di hati lo, semuanya keluar. Tapi memang gue harus akuin sih beberapa orang emang ada yang datang untuk butuh solusi. Iya. Dan memang ada yang cuma butuh dengerin doang. Tapi kebanyakan yang butuh didengar doang itu perempuan. Betul. Perempuan tuh emang ya lu dengerin aja. Tapi ada kok perempuan yang datang butuh solusi gitu, ada kok. Ya, Saya tidak relate. Oh nggak iya. tahu. Nggak tahu ya Allah. Itu mah datangnya ke beliau doang. Iya. Ke kita mah kagak. Kita Itu teman-teman kita juga anjing. Iya tapi ada lah pokoknya. Tapi ya itulah, itu menariknya manusia sih. Kayak pada akhirnya gue bisa memastikan diri gue nggak bilang gue nggak punya penyakit mental ya, tapi setidaknya gue At least better lah. iya, at least better dari mereka berdua. Apa treatmentnya better lah. Gue udah lebih baik. Iya, iya. Dia ada progres, dia nggak ada. Karena sumpah dari apa yang gue rasain dari pertama ketemu dia di awal juga sampai sekarang kayak ya udah masih being Firhan pada umumnya. Iya anjir lu kata gua mah. Mama Loren Kayak ini ya, Usaha. setiap kali gue ketemu dia tuh selalu yang dia ceritain tuh cuman hal-hal yang deket-deket, ngerti gak sih? Bukan hasil dari apa yang udah final dia pikirkan atau kayak selesaikan gitu. Contohnya gue gak ngerti. Apa ya? Terakhir ya lu ceritain ya? Gue gak tahu nih. Dia tuh sering ngasih bahan mentah gitu. Iya, Makanya gue nge-branding gue sebagai tukang nanya. Iya sih. Tukang nanya profesional. Lu butuh pertanyaan, kasih gue. Lu butuh pertanyaan, bilang. Tapi pas pertama kali gue kenal Firhan tuh, gue tuh ngerasa kayak oh dia ini dewasa banget gitu. Ternyata karena nggak cerita kan? Nggak cerita. Tapi lebih dia banyak pendengar. Iya. Dia pendengar, kayak gue ngeliat di gesturnya dia ketika ada temen-temennya itu cerita temen dia, terus gue kayak oh ini orang ternyata oke juga. Cirlah. Dia bisa mendengarkan, ngasih, itu nggak bisa ngasih solusi karena gue nggak ngeliat orang tuh ketika curhat ngasih solusi, tapi ngeliat orang gimana cara dia merespon orang lain ketika cerita sama dia, itu menurut gue satu poin yang oke lah. Tapi jujur menurut lu ya, dari sekian lama kita udah kenal nih, terus lu mendengarkan cerita banyak orang gitu kan, lu ada di sisi muak gak sih dengerin cerita orang gitu? Kayaknya ada deh. Maksudnya kayak sesimpel, jujur ya, gue aja kalau dengerin cerita orang yang dimana orang itu tidak berprogres, itu aja. capek gue. Oh kalau untuk itu iya, kalau kayak gitu iya. Ada nggak tapi orang kayak gitu? Ada. Selalu itu terus kan? Gue sebut nama gak sih? Nah, please banget. Tapi emang Enggak, setelah maksudnya bukan di gue gak ngeh di circle kita atau orang deket kita siapa, tapi gue punya sendiri ada. tapi orang-orang kayak gitu yang bikin mental kita sialan nih. Iya. Jadi kayak bukan mental sih, kayak harusnya tuh lu datang ke gue dengan progres yang baru, bukan kayak di situ aja. Kan kita juga pertama kali ketemu dia dan dia cerita ke kita kasih solusi dong. Ternyata solusi kita dikerjain. Cuman masuk kanan, Iya, nggak keluar tapi. Kayak sosok iya dicatat. Taunya nggak dikerjain, itu bikin kayak wah, Keluar sialan. waktu berak Itu aja. energi kita kebuang. Itu energi kita kebuang, jujur, itu energi kita kebuang. Dan maksud gue simpel, jujur ya, karena ini juga yang udah kita obrolin ini, gue merubah sistem itu, ngerti gak sih? Kayak pada akhirnya gue ngerasa gue udah capek mikirin, maksudnya orang-orang yang gini, gue nggak kalau misalnya ditanya ke diri gue sendiri, apakah gue sepeduli itu sama teman-teman gue semua? Of course gue peduli, karena kalau misalnya nggak peduli gue nggak jadi lu pada teman gitu. Tapi apakah sepeduli itu sampai harus memastikan kalian juga berprogres dan sebagainya? Of course tidak. Ya enggak. Karena gue sendiri juga masih belum berkembang menurut gue sendiri ya. Jadi daripada gue memastikan teman-teman gue berkembang, gue mending gue memastikan diri gue sendiri berkembang aja gitu kan. Tapi gini ya, kita juga perlu teman yang bisa ngebantu kita. Nah, Iya. dengan catatan membantu diri kita berkembang dengan sadar lu sendiri sadar lu juga mau berkembang kan? Iya. Gue setuju. Karena apa? Dia datang ke orang dengan lu sadar lu berkembang. Dengan memang keinginan dia pengen. Iya. Nah, Karena kan biar kita kayak berprogres bareng. ya. Jadi kayak lu berhasil, gue juga berhasil nih Ya. dalam pencapaian apapun ya. Masing-masing kan, Iya, masing-masing kan. gitu. Oke. Iya benar gue setuju. Itu yang gue belajar sekarang, maksudnya kayak gue belajar untuk ke diri gue ya, ngasih target diri gue misalnya, oh minggu ini gue harus lari berapa kilo, karena menurut gue kalau misalnya
kitanya aja nggak ditarget, kita akan kayak ya udahlah santai. Ya, akan seadanya aja. Seadanya aja. Nah 2026 ini gue pengen semuanya berjalan dengan pelan, tapi gue ada target. Ngerti gak? Karena menurut gue kayak tahun-tahun kebelakang gue cuman kayak ngelis aja, to do list aja, tapi nggak gue kerjain. Tapi dilema di otak gue sekarang nih ya, target tuh penting, tapi nyaman juga gak kalah penting lagi. Iya sih. Sumpah gue gak tahu kenapa ya. Tapi ya itu, sebelum kita melakukan sesuatu kita mikir dulu ini yang buat kita nyaman atau enggak. Karena kalau misalnya kita jalan tapi nggak nyaman ya buat apa? Nah Bakalan itu berhenti juga tengah jalan. Nah makanya maksud gue gini, gue ada hipotesa menarik nih. Simpelnya adalah target tuh diperlukan untuk lu mencapai sesuatu. Ketika lu punya alasan kan ada target berarti kan. Sesimpel target berarti alasan lu kenapa melakukan itu kan, untuk nge-achieve something. Tapi ketika lu sudah, itu tuh kayak bahan bakar awal nih. Tapi ketika lu udah menjalani dan ternyata lu nggak nyaman, itu ada tanda pertama lu ternyata tidak se-passion, ibaratnya tidak seingin itu, tidak se-willing itu untuk melakukan itu. Oh berarti bahan bakar pertama itu untuk gerak dulu target. Tapi untuk pada saat gerak untuk konsisten, kenyamanan. Untuk kenyamanan itu juga penting. Oke, iya sih. Jadi kayak gini, sadari aja kalau misalkan lu emang punya target dan lu gak nyaman dengan target itu, berarti itu lu tidak seingin itu, ngerti nggak? Tapi antara tidak seingin itu atau mungkin cara lu menuju ke sana kurang tepat. Atau bisa lagi ternyata target itu bukan yang lu butuhkan, hanya yang lu inginkan. Ya, itu beda jauh. Itu beda, iya. Iya kan, bisa kan? Maksud gue adalah saking banyaknya manusia, kayak saking tanda kutip fluktuatifnya manusia, kayak nggak jelasnya manusia, terlalu banyak apa yang dia inginkan sampai dia nggak bisa ngebedain mana yang dia inginkan dan mana yang dia butuhkan. Jadi akuin aja kalau misalnya selalu lakuin ternyata tidak senyaman itu, gua sih udah sampai di kesimpulan, oh ternyata memang ini bukan yang gue butuhkan. Dan maksudnya kalau misalkan emang lu pengen terusin itu, ya lu harus berdamai dengan ketidaknyamanan itu. Iya, benar-benar. Ya sih. Iya. Benar-benar. Di usia kita sekarang kita harus kita harus belajar itu. Maksudnya kita harus belajar itu. Kayak lu nggak nyaman ya apa lu jalanin aja, ngerti gak? Iya benar-benar. Karena pada akhirnya itu kan yang dinamakan ambisi. That's we call ambisi. And maksud gue gini, setiap orang tuh boleh punya target masing-masing. Setiap orang boleh punya pencapaian masing-masing. Tapi tidak semua orang punya ambisi yang sama-sama kuat. Yes. Ya, nggak semua orang berambisi untuk menggapai targetnya sendiri. Benar. Oke, udah jam 10, Cok. Closing statement dari lu masing-masing. Kita kesimpulan dari obrolan ini ya. Kayak ini banyak banget orang tua, mental health aja. Enggak apa-apa, ya udah. Banyak, Cok. Kayak ya udahlah. Ya udah yang mau lu sampein. Ya kalau dari gua sendiri, enggak lu dulu lah. Anjir. Biar gua bedain aja. Iya, lu dulu. Kalau gua yang ngambil ntar ribet lagi ntar. Apa ribet kepanjangan? Maksudnya apa nih kesimpulan dari tadi? Enggak, lu mau ngomong apa aja? Soal apa itu? Kan? Benernya baru kelar tadi kan? Iya karena banyaknya hal yang dibicarakan kan. Bisa gini, lu kalau harus disimpulkan. Apa yang menurut lu klik aja tadi? Iya, maksudnya itu kan simple. Iya, apa ya yang gua dapet? Ya gua harus yang lebih bisa lu share. Yang bisa lu share dari obrolan ini. Ya yang anjuran lu tadi berdua anjing gak that simple anjing. Itu gak that simple, susah itu untuk dilakukan, kayak untuk mulai menyadari apa yang gue rasain ya, itu sih karena itu PR gue ya. Sama tadi di itu lagi sama Bunai, jadi kalau mau cerita ke orang agar supaya apa ya, kalau just in case tersebar atau apapun itu, setidaknya cerita itu lu udah selesai dengan hal itu gitu. Ya oke, iya sih itu benar. Dan juga ya tapi gue udah mulai terlatih kecewa sebenarnya. Jadi ya udahlah. Terlatih. Itu aja sih. Gue punya pandangan yang beda soal kecewa menurut gue. Ya udah abis ini mau dilanjut aja. Dikit ya. Menurut gue ya kecewa. Gue pada akhirnya udah berdamai dalam diri gue. Gue nggak mau menormalisasikan kecewa. Gue nggak mau terbiasa dengan kecewa. Karena pada akhirnya dengan adanya gue kecewa tuh gue ada sinyal ternyata lu tuh tidak lu tidak se-worth it itu untuk gue pertahankan gitu. Kalau udah kecewa. Ya, maksudnya kayak jangan terlatih menurut gue. Iya, bentar.
maksudnya kecewa itu kayak elunya yang kecewa atau Iya, gue yang kecewa sama lu? Gue yang kecewa. Jadi karena menurut gue, karena menurut itu tuh part feeling lu, ngerti nggak? Oh, jadi maksud lu kayak kalau misalkan lu kecewa sama gue berarti Jangan dinormalisasiin. iya karena nggak normal, nggak Ada kenyamanan. Iya, karena tidak dinormalisasi, jadi lu bisa apa ya? Mental awareness. Antara nge-cut off atau apa karena Iya. gue gak sepenting itu. Itu gitu. sinyal nggak itu ini? Gue nggak tahu tindakan selanjutnya apa. Tapi sinyal pertama untuk bilang ternyata ada hal yang tidak membuat lu nyaman dari orang tersebut. Ternyata kurang worth it untuk dipertahankan gitu. Tindakannya apa terserah. Entah itu lu cut off, entah itu lu ngomongin ke orangnya langsung, entah itu lu ada nasihat dan sebagainya, terserah lah. Tapi intinya jangan pernah menormalisasikan kecewaan lah menurut gue. Tapi ya nggak dinormalisasi. Jangan terbiasa. Kalau lu nggak setuju dengan normalisasi, jangan terbiasa. Just in case aja, jadi kayak prepare for the worst. Udah, Nggak lagi. tinggalin. Menurut gue ya, Tinggalin. worst tuh bukan untuk didamaiin, Iya. ngerti nggak? Worst tuh untuk cuman dipikirin tapi jangan didamaiin. Iya. Worst tuh karena kalau lu damaiin, Nggak didamain, cuma prepare. Tapi kan memang nggak akan dibiarkan Nggak lagi. itu menggapai worst. anjing. lu nggak boleh prepare for the worst. Anjing. Supaya nggak terjadi worstnya, bukan prepare untuk biar Anggaplah gini, kita ngomongin worst ini ya. Oke. Ini kita ngomongin judging ini ya. Iya. Gue punya worst case ke Bang Firan atau punya ke lu juga dan sebagainya gitu. Gue tidak pernah menyiapkan diri gue untuk menghadapi itu. Oke. Pun misalkan gue akan menghadapi itu, gue akan kecewa sekecewa-cewanya. Tapi yang gue pikirin how to way out to apa yang rasa kecewa yang gue rasain ke lu pada gitu. Jadi gini, jangan di prepare, karena kalau di prepare ibaratnya Lu udah siap. lu siapa? Lu bukan Tuhan udah menyiapkan ending dari cerita itu gitu. tapi kan nggak mau prepare kayak untuk ini akan worst anjing. Gue Iya, iya, paham iya. maksud dia, gue paham maksud dia. Jadi kayak lu mau mempersiapkan diri lu untuk kecewa, Iya. tapi jangan dinormalisasikan. Heeh. Ya udah, lu kayak kalau lu merasa gue pasti kecewa, ya udah lu tinggalin. Karena yang gue dari ini orang, apapun even tuh terakhir yang kecewa itu, dia kayak benar-benar nggak berekspresi yang maksudnya ibaratnya kok lu masih bisa gitu loh, maksudnya menjadi seperti biasa, ngerti gak sih maksud Iya gue? ya, nggak paham. Enggak ya, karena harus ngapain? Iya dah. Susah. Anjing. Dia emang harus belajar dari diri dia sendiri. Kalau diri dia pengen kayak gitu ya udah. Ini sih. Apa? Karena gini, pada akhirnya di kesimpulan gua kalau soal ngomongin ini, kesimpulan soal Bang Firan dikit ya. Kata gua mah ini nggak. Yang gua nggak tahu mungkin ya. Ternyata lu tuh ada kekecewaan yang mungkin gua nggak tahu, tapi separah itu sampai hal kecewa kayak itu bagi dia biasa, ngerti nggak? Oh, oke. Apa namanya bilang trust issue? Ya, entah itu ada trauma, pokoknya kayak trauma yang Kenapa gue yang ngejelasin ini? ya trauma soal apa yang dia udah pernah, soal kecewa itu saking parahnya ngebuat dia gue udah pernah ngerasain yang lebih parah lah gitu. Oh iya. Iya kan? Enggak, maksudnya itu kayak kalimat itu memang pernah gue keluarin ya. Walaupun itu dalam konteks lain. Iya. Ya kesimpulan dari gue adalah di first episode ini adalah pada akhirnya Jangan bohong sholat. itu 1, itu 0. Itu poin pertama yang harus lu perbaiki. Iya. Jangan bohong soal sholat. Terus ya pokoknya lu apa ya, ketika lu pusing dengan kehidupan lu dan ketika kita semua pusing dengan apa yang sedang kita rasakan dan pikirkan, hal paling gampang dan mudah untuk dilakukan pertama adalah coba judging diri lu separah-parahnya. Jadi ketika lu udah bisa menerima judgingnya lu kasih ke diri lu sendiri, gua akan yakin orang lain ketika ngejudging lu nggak akan ngerasa ternyata lu tidak gini. Lu udah ngerasa buruk dari apa yang lu pikirin untuk diri lu sendiri, tanpa harus orang lain ngomong untuk diri lu. Iya, Pak. Lu udah sadar. That's the more worth daripada lu dijelekin sama orang lain menurut gua. Itu ya. Itu menarik untuk lu bisa lakukan sih. Jadi kayak sebelum orang itu Lu sadar diri. Enggak, lebih boleh lebih kayak ya memang itu gua. Itu kenapa? Ngerti gak sih? Karena meminimalisir sakit hati.
Sakit mah ada, gue yakin. Dijajing orang pasti sakit, iya, sakit, anjir. tapi kayak lu menyadari itu. Iya. Benar. Nah, itu the art Itu susah, of. itu susah. Iya. Itu susah. Dan- Dan semua orang bisa. Iya, itu artnya di situ tuh. Artnya di mana lu dijajing sama orang sakit iya, tapi lu menyadari emang itu lu. Iya. Ya udah. Emang itu lu aja udah. Udah itu gua. Kalau gue apa ya? Gue banyak. Jangan jadi pick me. Itu adalah hal pertama bagi lu. Ya nggak boleh pick me. Jadi kalau misal nggak, kalau gue sih karena sekarang lagi fokus sama diri gue sendiri ya. Lu fokus sama diri lu sendiri, lakuin apa yang lu seneng. Iya. Jadi jangan mikirin orang lain, jangan mikir menjadi orang gak enakan emang susah kan ya. Tapi belajar untuk jangan jadi orang yang gak enakan. Kalau lu ngerasa Belajar seenaknya. enggak juga. Tapi itu menarik tahu untuk belajar seenaknya. Tapi ya itu Untuk mungkin. orang-orang yang lupa. Orang yang Itu yang Lupa cara untuk enak ya. itu untuk orang-orang yang bodo amat. Iya. Jadi kalau gue ya belajar dari gue sekarang dan gue masih terus proses belajar, lu jadi diri lu sendiri, lu jangan cepet sakit hati sama orang, dan jangan taruh kepercayaan segampang itu ke orang. Kayak ceritanya menarik tuh. Iya, pokoknya lu jangan pernah ngasih kepercayaan ke sembarangan orang. Lu berteman boleh, tapi nggak boleh kayak lu ketemu orang, semua orang boleh, tapi jangan lu ajak temenan semuanya. Lu harus juga Jangan dianggap sama semuanya. iya, lu zaman sekarang boleh kok pilih-pilih temen. Yang tadi gue bilang kotak-kotakin temen, lu pilih-pilih temen juga boleh. Karena menurut gue yang terpenting ada diri lo, mental lo, kebahagiaan lo. Betul. Ya normalisasi lu di kontak pas ada butuhnya doang. Iya benar, nggak apa-apa sih itu. Good. Gitu. Iya, Jadi kayak nggak setiap saat orang itu atau lu harus tahu semua hal tentang dia atau sebaliknya. Sekarang zaman udah makin gila. Kita hidup di era percepatan. Kalau lo masih mikirin tentang Orang hati lain. lo, orang lain, wah, lo ketinggalan. GWS sih menurut gua. GWS. Lo daripada lo mikirin orang lain, lo mendingan mikirin diri lo gimana cara lo grow up. Lo punya Diri lu keahlian. aja nggak jelas, ngapain lu mikirin orang lain? Iya benar. Udah gitu aja. Itu kayak ada art. Kayak ada deh. The subtle art of not giving a fuck. Atau enggak kayak ada artnya tuh being too selfish. Ya. Itu selfie. Tapi gue emang sedang belajar itu buat diri gue. Ya karena kalau misalkan Belajar egois. hal pertama Itu penting. dalam mental health adalah lu harus menjadi egois. Ya. Egois. Buat diri lo sendiri ya. Iya, egois untuk diri lu sendiri. Ini yang kalau gue pedoman gue selalu Raditya Dika. Yes, gue juga. Lu harus sering nonton dia. Astagfirullahaladzim. Dia jangan Ustaz Hanan sih. Sering nonton Ustaz Hanan. Enggak juga. Kok Dennis dia? Nah, makanya itu nanti di belakang. Iya, ntar di next episode. Terus Episode atau off cam. kita ada penutupan nggak? Walau cukup itu aja. Udah. Itu aja, kita belum ada opening atau penutupan sama sekali. Terima kasih semuanya. Bye. Mending aja langsung nembak topik kan. Emang bagus. Berapa menit?